Jadi kenapa kita ini kesetanan? Karena kurang zikir. Imam mau kunut aja disogok dulu biar gak kunut ya. Cuma syaitan tidak sanggup masuk ke jantung. Namun karena darah sudah kotor, itu darah yang masuk bekas dia. Itulah yang membuat kolbu kita gundah. Jadi zikir rutin, zikir itu gak usah banyak-banyak. Zikirnya yang rutin, pagi sore, ba'da sholat, dirutinkan terus begitu. Nanti akan muncul cahaya, berlapis cahaya, begitulah terus. Orang yang zikir, maka di kolbunya ada kebahagiaan. Ia jelid, dapat menarik energi bahagia. Orang ahli zikir itu kuat kolbunya dan badannya. Ya, antum yang sakit-sakitan mulu, dikit-dikit capek, itu kurang zikir. Yang penting jangan merasa sok suci aja, Allah nggak suka. Itu yang dibaca imam kita tadi. Yuzakuna anfusahum, mereka itu suka sok-sok suci gitu. Ya, itu ayat tadi yang dibaca. Itu ayat tamparan keras buat kita semua. Terjadi dialog antara sahabat dan Nabi. Kana Salman fi isabatin yadhkurun Allah. Satu kali Salman Al-Farisi, Salman ini orang Persia Iran. Beliau umurnya di atas 200 tahun. Masih hidup, masih segar. Kalau di riwayat Imam Zahabi 250 atau 350. Kayaknya 300 agak ribet mikirinnya, mungkin 200 kali. Ketika Salman dan para sahabat berkumpul yazkurun Allah, hadis Imam Ahmad dan Hakim, marran Nabi SAW fakaffu, Nabi mengunjungi mereka, lalu mereka tiba-tiba berhenti berzikir. Faqala ma kuntum taqulun, kenapa kalian berhenti zikir? Qulna nazkurullah, kami hanya nyebut-nyebut Allah wahai Rasulullah. Qala, Nabi ini kan kasyaf, tahu kasyaf? Ini orang Wahabi nggak percaya kalau Nabi kasyaf. Nabi memandang dengan izin Allah alam gaib. Kata beliau, inni ra'aitu rahmata tanzil, aku melihat rahmat turun. Fa ahbabtu an usyarikakum fiha, maka aku ingin mendapatkannya bersama kalian. Usyarikakum, bersama-sama mendapatkannya dengan kalian. Summa qala alhamdulilladzi ja'ala fi ummati man umirtu an asbir nafsi ma'ahum. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara umatku ada kelompok yang aku diperintahkan untuk bertahan bersama mereka. Maka ini kabar gembira buat ahli zikir, orang yang suka berzikir berjamaah. Rasulullah berbangga dengan kalian. Rasulullah berterima kasih kepada Allah karena ada kelompok-kelompok itu. Maka hidupkan istighasah, ratib, hizib, hidupkan itu majelis zikir, thariqat yang mu'tabarah, yang sahih sanadnya kepada Rasulullah. Hidupkan itu, karena itulah yang membuat negeri ini diberkahi. Hindari merasa lebih baik. Thariqat dengan thariqat tidak boleh merasa lebih tinggi. Ya, itu cuma metodologi. Maka thariqat yang sesat, yang merasa dirinya lebih hebat daripada kelompok yang lain, ya, boleh merasa thariqat kita bagus, tapi tidak boleh merasa lebih baik dalam artian lebih sahih, lebih benar, yang lain nggak benar. Nah, itu bid'ah itu ya. Ibnu Qayyim menyebutkan 100 macam zikir ya, lebih. Pertama, manfaat zikir ya, annahu yutridu syaitan wa yuqmi'uhu wa yuksiru. Orang kalau berzikir maka syaitan tertolak ya. Jadi kenapa kita ini kesetanan? Karena kurang zikir. Jadi kalau antum melihat ada orang zikir terus begitu, itu bukan kesurupan. Itu namanya hal. Apa namanya?
atau wujudan, dia berteriak lagi zikir, itu bukan kesetanan. Atau antum melihat ada orang zikir keras, la ilaha illallah, itu nggak apa-apa, itu hal yang terjadi sama dia. Cuma kalau saya senangnya sekarang zikirnya lembut. Kalau dulu masa masih muda banget, sekarang muda biasa. Dulu masih muda sekali, saya senang zikir keras. Bahkan kami seminggu itu ada 3 kali majelis zikir keras. La ilaha illallah, begitu. Kepalanya udah kemana-mana itu. Ada kawan kita yang sudah guling-guling, nangis menyebut nama Allah, Allah, itu rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak apa-apa itu. Cuma jangan di tempat yang orang belum mengerti tentang itu. Kayak di masjid ini kan belum terbiasa. Ini kan masjidnya masjid mu'alaf juga nih. Dulunya jangankan itu, kunut aja susah di sini ya. Imam mau kunut aja disogok dulu biar gak kunut ya. Tanya dia sama imamnya ya. Annahu yurdir rahman azza wa jal. Orang kalau zikir Allah ridha. Ada yang lebih tinggi dari ridha Allah. Antum kalau sudah diridhai Allah, mau ke langit ke-7 boleh, mau masuk surga boleh, tapi mati dulu. Yang ketiga, ayuzilal hamma wal ghamma 'anil qalb. Kenapa ada orang gundah gulana? Karena zikir tidak masuk menjadi benteng dirinya. Maka syaitan itu kan mengalir di seluruh darah. Bisa syaitan. Cuma syaitan tidak sanggup masuk ke jantung. Namun karena darah sudah kotor, itu darah yang masuk bekas dia. Itulah yang membuat kolbu kita gundah. Jadi zikir rutin, zikir itu gak usah banyak-banyak. Zikirnya yang rutin, pagi sore, ada sholat, dirutinkan terus begitu. Nanti akan muncul cahaya, berlapis cahaya, begitulah terus. Lama-lama dia kuat. Jangan langsung sekali hantam 70.000. Ya boleh juga kalau sering. 70.000 itu bulanan, mingguan. Misalnya kita buat majelis khatam 70.000 sekali seminggu boleh. Jangan sekali setahun 70.000-nya. Ya. Yang keempat, annahu yujlibu lil qalbil faraha was-surura wal bast. Orang yang zikir, maka di kolbunya ada kebahagiaan. Yajlib, dapat menarik kelas energi bahagia. Ya, orang-orang yang murung ini kurang zikir ya. Ini wajah-wajah galau ini kurang zikir ini ya. Kebanyakan nonton YouTube. Annahu yunawwirul wajha wal qalb. Orang kalau zikir, karena kolbunya berseri-seri, wajahnya pun berbahagia ya. Walaupun air matanya menetes, tapi dia menetes dengan kebahagiaan. Emang bisa nangis tanda bahagia? Bisa ya? Coba ibu-ibu itu waktu dulu nikah nangis. Kita tanya, kamu sedih neng? Enggak, aku bahagia. Jadi ada tangisan bahagia. Annahu yuqwil qalba wal badan. Orang ahli zikir itu kuat kolbunya dan badannya. Jadi antum yang sakit-sakitan mulu, dikit-dikit capek, itu kurang zikir. Karena kalau zikir, kolbunya tenang. Orang kalau zikir, kolbunya tenang. Kalau kolbunya tenang, maka badannya akan stabil, imunnya oke. Ya. Nah, ini kesukaan antum ya. Zikir itu menarik rezeki. Annahu yajlibur rizqa. Zikir itu menarik rezeki. Cuma salah paham, rezeki itu tidak hanya yang zahir, ada yang batin. Yang zahir duit, rumah, tanah, pakaian, kendaraan. Ya. Ini beda ya.
Ada orang zikir, saking banyaknya zikir, dia kemudian berkhidmat untuk zikir. Tapi dalam khidmat untuk zikir, dia terhalang oleh kendaraan. Maka Allah lihat, orang ini butuh kendaraan, Allah adakan kendaraan untuk dia. Lain dengan kita mau beli kendaraan, zikir dulu. Beda ya, modus ya, itu modus, thariqat al-modusiyah. Thariqat begini udah ketinggalan ya, pengen ini zikir, itu thariqat jadul, bukan thariqat ma'rifatullah. Thariqat begini Allah gak ridho. Kamu zikir bukan untukku, tapi untuk kemauanmu. Kalau yang pertama tadi lain, dia khidmat untuk zikrullah, dia kurang kendaraan, Allah adakan kendaraannya. Basit, dia kurang pasangan, Allah nikahkan dia ya. Ente al-jumlawi nih. Dia kurang apa? Kurang makan, Allah cukupkan makannya. Itu kalau sudah khidmat ya. Dompetnya kurang tebal, Allah tebalkan dompetnya. Tapi jangan dimulai dari dompet. Dompet tipis nih, zikirullah. Ini beda ya. Jadi orang ahli zikir ini gak pantas mikirin mobil, gak pantas. Orang ahli zikir gak layak, gak patut dia mikirin rumah, gak patut. Orang ahli zikir gak seyogyanya dia membicarakan dompet, gak seyogyanya dia ngurus-ngurusan begitu. Allah yang ngurus, jamaah yang ngurus nanti. Allah ilhamkan kepada jamaah, jamaah ngomong. Disinilah ahli zikir diuji. Nanti antum yang khidmat zikir, ujiannya cuma dengerin aja. Kita rajin zikir nih, buat majelis zikir. Allah ilhamkan seorang kaya, dia ngomong, Ustaz, Kiai, Buya, nanti kalau saya dapat rezeki, saya beli rumah dan mobil. Nah, nanti begitu. Itu ujian. Allah sengaja tes case. Ditesnya orang, dia ahli zikir atau pengen sesuatu dalam zikirnya.